Kita kelompok 1 mau tour lap di Desa Selerejo. Bapak sendiri atas nama siapa? Saya Sulianto Audin. Ada ke desa kurang paham. Berarti mboten semerap nemen lah terus jero-jero ning ngene. Nggih enten lah mungkin desa. Alat-alat nggih kata pokoknya iki. Anggere desa, Pak. Anggere desa. Tapi cuma lek desa niku nggih damel ten desa lingkungan desa. Kaya tiang-tiang ngeten iki nggih, kadang iki ambek Mas ya kompresan terus kaya potong rumput ngoten iki. Desa nggih ada cuma nggih damel ten lingkungan desa. Biasanya tuh kayak Ya, Pak, sebagian ada yang pinjam dari desa, tapi sebagian orang itu malah banyak yang punya sendiri. Iya, iya. Ya, air, Pak. Air, ya. Soalnya kalau penting itu hitungannya musim panas kan kebutuhannya kan di situ buat untuk nyemprot, untuk perairan, semuanya dari air. Ada, Pak, untuk di desa itu punya kok banyak yang kalau di desa itu. Cuma sebagian orang itu ya memilih untuk di sendiri. Soalnya kan hubungannya itu kan enggak mesti ya, Mas. Jadi khawatirnya lah apa ya ngepotong di desa itu di desa kan jelek ono ya ya kan jadi untuk masalah alat kemungkinan kebanyakan tuh orang sini tuh punya sendiri. Kalau masalah air itu emang bergantian, jadi bergantian ada waktunya Pak. Hari Senin harus daerah sini, Selasa juga ya. Jadi untuk air ke jalan dulu di sini mungkin kalau musim kemarau itu hari Kamis, harus Kamis sama Jumat. Ya, Kamis sama Jumat itu. Kalau Senin mungkin di atas, Selasa gitu di atas. Jadi gantian. Baik, Mbak, baik. Mulai modal semua untuk pihak kelompok tani itu maju. Ya, gitu loh Mbak ya. ini ada mesin juga ya? Modern Mbak sekarang. Kalau dulu kan nggak ada mesin itu kan ya lama. Sekarang sudah pakai mesin terus cepat. Ya, enak gitu. Dari orang ke orang itu, yang kedua itu biasanya dari apa ya, pertemuan obat itu kan biasanya ada, jadi kayak pertemuan obat, terus beli obat atau itu kan di situ juga ada. Jadi setiap 1 bulan mungkin 3 bulan itu pasti ada. Kemudian kayak membahas mungkin hama apa itu ada. Jadi kan biasanya ada yang kayak nggak ada kayak gitu. Ada kayak dari obat apa itu ya Mbak, terus nanti orangnya jual terus lalu ini buat ini gitu. Maksudnya buat sama ini buat sama ini. Ada sosialisasi. Ya itu. Mungkin kalau di sini dari rata-rata di sini harus petani jeruk Mbak. Jadi tanya-tanya ya orang-orang sini anu gitu. Pengalaman mungkin lama udah. Sepuh gitu. Ya, udah lama. Kalau tanamannya bagus mungkin kok iso api maksudnya ngono. Berarti nggak pelit ini kan Pak, apa pengetahuan? Enggak Mbak, kalau orang sini enggak mesti dikasih tahu, mesti kayak obat iki opo, mesti kok gawe iki lho tak disi tak ngene mesti semua. Ada Mbak, ada. Mungkin dari pihak apa ya, dari grup-grup tani-tani itu juga ada kok. Modal barang nggih, modal itu ada. Ini membantu untuk orang jual obat-obat ini kan ya termasuk membantu kalau misalnya sih. Soalnya kan ada yang bisa ambil dulu gitu, sebagian nggak langsung ada uang gitu loh Mbak. Boleh gitu Ya boleh, maksudnya nanti kalau panen bayar gitu. Bukan bersama ya? Simpan pinjam atau itu usaha dari bersama? Kalau dulu itu kayak ada, mungkin sekarang saya kurang tahu Mbak. Kalau dulu ya ada di ini, di BUMDes ini. Oh, di BUMDes. Iya, BUMDes. Mungkin saya tidak ya tidak ikut kena BUMDes itu, jadi nggak kurang tahu saya. Oh mudah Mbak, mudah. Untuk alat juga banyak sekarang yang dibuat. Malang sini online juga banyak. Berarti petani sini tuh maksudnya mumpuni untuk membeli alat-alat itu? Iya Mbak, ya. Soalnya mungkin kasih mikirnya apa ya, penak dhewe lah. Iya. Saat sewaktu-waktu dibutuhkan itu wis ada, banyak kan punya sendiri. Kalau untuk dari desa bibit dulu tuh ada Mbak, untuk dikasih gitu ada dulu. Kalau ini mungkin sudah belum ada lagi. Dulu ada kok sering dari desa. Jenis. Cukup Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah menjawab semuanya dan membantu.
tugas-tugas kami. Ya, Terima kasih banyak. ya. You're on the phone with your girlfriend. She's Oh iya, nggak apa-apa. she's going off Ini about sisanya agak Oh iya, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih Mbak. Ya, Iya, ya Mbak. Aduh. I do. I'm in the room. It's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music. Bapak mungkin bisa diceritain gimana struktur sosial masyarakat di sini. Mungkin contohnya kayak mungkin dari kepala desa ke petani ke pemilik lahan gitu, gimana Pak di sini sistemnya? Sistemnya ya ada kelompok ini Mas. Anu nih. Itu gimana Pak contohnya? Setiap ada ketemuan gitu. Kelompok taninya gitu. Kelompok taninya bernama Subur Makmur. Berarti kalau dari strukturnya yang paling atas itu siapa Pak? Kayak kepala desa atau siapa gitu? Atau Semua pemilik? kayak rata-rata. Menurut Bapak yang membedakan posisi di kelompok petani ini contohnya apa aja Pak? Misalnya kayak kepemilikan tanah, pendidikan, keturunan atau keterampilan gitu? Enggak gitu. Enggak beda-beda. Oh, nggak beda-bedain. Berarti semua kayak jadi satu Iya. gitu. Kompak gitu loh Mas. Lalu biasa siapa aja Pak yang memiliki lahan pertanian di desa ini? Penduduk lokal kah atau ada kayak kerjasama dari perusahaan gitu? Ada sama perusahaan. Berarti Pribadi semua. berarti semua lahan di sini milik pribadi Iya. masyarakat lokal. Lalu misalnya kan di sini nggak semua punya lahan ya Pak? Kayak semua rata-rata punya Mas. Terus Soalnya misalnya sedikit gitu loh. terus misalnya kalau yang misalnya ada yang nggak punya, bisa mereka ngapain Pak? Perajin. Ya nyewa gitu loh, Oh, sistem nyewa gitu. Berarti kayak nyewa lahan baru Iya, digarap gitu. iya. Di sini kan Bapak sebagai ini ya penggarap lahan di sini. Iya. Nah, Bapak memiliki kendala gitu nggak sama misalnya akses terhadap alat pertanian, benih, air sama modal gitu, ada kesulitan nggak? Gak pernah. Cuma modalnya ya bank gitu loh Mas. Dari petani yang punya lahan kecil itu mengakses bantuan atau program pemerintah gitu, ada kesulitan nggak Pak? Sama petani yang statusnya lebih di atasnya gitu Pak? Kayak gak pernah ya. Di sini ada nggak pandangan bahwa jenis pekerjaan di pertanian itu kayak ada pekerjaan yang tinggi atau rendah gitu, ada nggak Pak pandangan seperti itu? Gak pernah ada. Para petani pemilik tanah itu dipandang berbeda nggak Pak sama buruh tani atau penyewa gitu? Atau dibedain gitu kayak? Gak pernah ada yang Mas. Kayak sama Kalau di sini pernah nggak Pak kayak ada misalnya perubahan status sosial misalnya dari buruh tani menjadi pemilik tanah gitu, ada itu? Banyak. Lalu biasa di sini sebab apa Pak, atau faktor apa yang bisa membuat petani ini bisa kayak naik atau turun status sosialnya? Kayak misalnya mungkin dia punya lahan yang lebih banyak atau misalnya ada masalahnya masyarakat itu terus nyewa-nyewa gitu loh Mas. Masan tanahnya sedikit terus cowari gitu loh Mas. Lain dari desa sini gitu Oh, loh. berarti di luar desa Iya, juga? luar desa. berarti misalnya kalau mereka punya lahan di luar desa berarti status sosialnya naik gitu. Iya. Nah berarti dari dulu ini struktur sosialnya udah banyak berubah, kayak misalnya banyak Iya, yang perubahannya sangat. Misalnya kalau dibandingkan zaman dulu kan sekarang alat pertanian makin modern ya Pak. Iya. Terus juga ada misalnya pasar yang lebih banyak pasarnya, sama program bantuan pemerintah lebih banyak. Itu banyak membantu nggak Pak sama sosial pertanian itu? Ya dapat bantuan sama pemerintah. Berarti terbantu. Iya. Kalau boleh tahu Bapak punya anak? Punya. Nah, generasi muda di sini ini nggak sih Pak mau itu ngikutin jejak orang tua gitu, jadi petani lagi gitu? Iya semua rata-rata itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan kegiatan wawancara di Desa Selorejo terkait perubahan sosial di kalangan petani. Anggota kami, saya sendiri Dava Serian Saputra dengan NIM akhir 111. Saya Elva Kumaira dengan NIM akhir 183. Saya Dindia Safabila Elvina Sutopo dengan NIM akhir 100. Saya Honsa Nabila Tusakia dengan NIM akhir 037. Saya Aris Manjurang dengan NIM akhir 098. See you. Ini asmine panjenengan sih. Pak Jumain. Pak Jumain. Enten perubahan buatan dalam jenis tanaman, alat pertanian, cara mengolah lahan, utawi pola tanam. Ya ada sih. Sekarang enaknya kan ada mesin itu, ya bebannya itu apa ya, meringankan beban ya, beban yang punya ini perkebunan ini kan biasa pakai orang ya mahal, tapi ya banyak akhirnya ya banyak yang nganggur ya akhirnya, soalnya apa ya, dalam mesin itu kan maksudnya dalam meringankan itu kan cepet kan itu loh, hasilnya itu banyak, terus orang-orang ya akhirnya kan sebagian itu banyak yang nganggur. Itu Pembagian kerja setri kali jalur utawa ya dulunya kan gitu. Nah dulunya kan belum ada mesin-mesin ya itu, tapi petaninya tambah gak nutut. Karena apa? Karena harganya itu sekarang lebih murah tambahan. Bagaimana musim hujan gini, jadi jeruk itu di mana-mana pasti ada, di mana-mana pasti ada. Nah, dulu kan di sini cok, dulu. Dan sekarang di mana-mana ada, gitu. Ya tunggu nasib kan, tunggu nasib baik pokoknya kan gitu. Tapi semua tani belum tentu jadi kan, belum tentu jadi. Senajan tani banyak itu, ya ada yang merosot, ada yang, ya itu namanya rezeki kan. Rezeki kan nggak bisa di apa ya, dikira-kira kan nggak bisa. Selalu kadang-kadang kalau orang dagang itu kan biasa sepi, sekarang mergeruduk, banyak ramai yang beli kan, gitu kan. Nah, tani sama, tani tanamannya itu baik, ya pupuknya baik, jadi kepin baik kan, kepin hasilnya banyak. Tapi apa, harganya turun, ya gak bisa kan, gak bisa. Pandangan itu Kak panjenengan tentang penggunaan teknologi saat ini lebih mudah, mahal, menguntungkan apa pripun? Ya apa ya, ya mudah ya, tambah mudah ya. Jadi menguntungkan itu kan maksudnya apa ya, kalau mesin ya lah, kalau mesin biasanya orang 5 orang 6, terus ini orang 1, gitu namanya itu ya menguntungkan. Tapi ya seakan sih maksudnya si nganggur-nganggur itu loh ya gitu. Bapak, berapa perubahan cara bertani teng desa mriki dibanding teng masa lalu, masa saat ini kalau masa lalu? Lebih baik sekarang sih, cuma harga itu nggak bisa apa tambah turun gitu. Cara bertaninya ya gini, maksudnya gini aja. Kalau tanaman jeruk itu nggak selalu tanam terus itu loh, maksudnya nggak terus bebet, jadi tinggal apa ya, mupuk, obat itu, terus bersih-bersih, terus apa itu ya, yang gembrung tanah itu. Selamat pagi teman-teman semua, Nun Sewu Horas. Kami dari kelompok 4 kelas J Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya sedang melakukan turun lapang praktikum prosper dengan tujuan untuk mewawancarai petani mengenai
topik kesetaraan gender dan kebudayaan di lingkungan pertanian pedesaan di daerah Selorejo, Kecamatan Dau. Dengan saya sendiri, Joy Abilito Siregar dengan NIM akhir 067. Dan Nathaniel Barus dengan NIM akhir 040. Saya Ali Pratama dengan NIM akhir 162. Saya Candavia Agatis Damara dengan NIM belakang 138. Saya Hilma Putri Farisa dengan NIM akhir 110. Desa Selorejo yang terletak di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, merupakan desa dataran tinggi dengan iklim sejuk dan tanah subur. Dikenal sebagai sentra produksi jeruk, terutama jeruk manis. Desa ini menjadi salah satu destinasi agrowisata unggulan di Jawa Timur. Selain potensi alamnya, Selorejo juga kaya akan nilai budaya yang mengatur kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam sektor pertanian. Dalam budaya lokal, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan masih sangat dipengaruhi oleh norma dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Meskipun perempuan berkontribusi besar dalam pertanian, mereka seringkali tidak mendapatkan pengakuan yang setara dalam hal kepemilikan lahan dan pengambilan keputusan. Melalui pemahaman budaya dan relasi gender di desa ini, kita dapat melihat pentingnya upaya menciptakan kesetaraan yang adil dan inklusif di tengah masyarakat agraris. Kami akan melakukan wawancara mengenai kesetaraan gender dan kebudayaan di Selorejo, Kecamatan Desa Dau dengan Bapak Dani. Nama saya Dani, pekerja pertanian Selorejo. Terima kasih. Pripun budaya pertanian wonten desa niki? Nggih, mboten mesti, kadang nggih pas waktu musim lancar nggih. Kan kadang ya pas musim penghujannya ya agak sulit. Oh, ngoten. Ya, cara pengatasiannya. Niki? Iya, ini sulit, ini banyak lalat buah. Oh. Banyak lalat buah itu. Oh, iya. Merusak buah. Ini beli ya. Beli. Kamu tahu, Pak? Ini kita sih entas sih. Paling sih satu buah ini. Kayak gitu wonten nggih, kayak anu nggih sambutan model kayak selamat desa nggih tangga-tangga tempun di logo kayak wonten. Biasane ngoten kados panen terus napa nggih? Mungkin biasanya satu putaran pertanian punya orang itu biasanya ada selamatan khusus ya di rumahnya masing-masing untuk mensyukuri ya. Gitu. Panen ngoten ya, ada kalau gitu. Tergantung orangnya pribadi. Kadang ya ada yang biasa aja enggak ikut-ikutan itu. Kadang yang kalau yang anu ya biasanya ya anu selamatan itu. Berarti niku selamatan itu kados tergantung orangnya. Setelah panen ngoten. Setelah panen. Keluarga saya biasanya di pertanian sayur, enggak ada yang gitu. Cuma saya saja. Pekerjaan sing namung double perempuan ya, Bang? Tidak pertanian. Nggih. Kayaknya ada kayak kursi-kursi di bawah-bawahnya. Oh, ini biasanya perempuan. Kayak gotong royong ngoten. Iya. Sama. Iya. Nggih. Lahan. Iya. Jadi semua dipegang yang punya. Iya lahan. Kayaknya enggak. Enggak. Berarti general semua sakit. Sakit. Pekerjaan? Nggih, pekerjaan. Kayaknya sami mawon. Oh nggih. Nggih. Sami mawon nggih. Saking gotong royong. Jadi yang perempuan itu yang ringan-ringan aja. Kalian itu yang seperti itu kayak jarang ke pertanian, ke sekarang jadi sering mungkin malah gitu. Kayak malah dulu yang seringnya sekarang enggak begitu sering malah perempuan. Oh gitu. Anu tradisional semuanya. Paling penting ya laki-laki. Kalau perempuan cuma membantu, tapi enggak setiap hari. Enggak pakai perempuan kalau bisa. Iya, kasihan aja. Kasihan. Tapi kinerjanya gitu bagus ya? Bagus. Itu kalau perempuan tidak bisa terlibat, karena perempuan tidak terlibat dalam kan perempuannya kan bisa di rumah, kalau waktu musim panen bisa ikut kayak penupakan gitu ya, pas panennya saja. Kalau di lahan kayak nanti itu bagus inisiatif atau desain apa? Inisiatif sendiri.
Ikut bukuran langsung gitu. Kalau nggak keberatan ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Tapi kan kita kadang kasihan yang berdua. Terus berapa kembali kalau begitu masing-masing? Ya, tergantung dengan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Caska Agatha Putri Syabani dari kelas J, kelompok 6 mata kuliah Sosiologi Pertanian akan memaparkan hasil wawancara mengenai interaksi dan proses sosial dalam pertanian di Desa Selorojo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Fakultas Pertanian UB ingin bertanya-tanya sedikit lah terkait pertanian. Mungkin dari perkenalan dulu namanya Pak Suprapto. Usianya berapa tahun? 60 ya. 60 tahunan ya Om. Berarti di sini kerjaan utamanya full petani Pak ya? Iya, bertani. Sudah berapa lama Pak kira-kira Pak di sini Pak jadi petani Pak? Kita Susah, Pak. 10 tahun. 10 tahunan. Sebelumnya pernah di bidang lain atau mungkin? Ya, belum. Kalau di sini nih jenis usaha taninya apa Pak kira-kira Pak? Mungkin pangan maupun jeruk. Jeruk aja itu. Satu komoditas saja Pak ya. Jeruk. Saya juga mau tahu terkait interaksi di sini tuh gimana Pak antar petaninya Pak? Maksudnya komunikasinya gimana? Ya, baik-baik aja. Baik-baik aja. Misal ke caranya gimana menjalin hubungan yang baik antar petani itu gimana Pak? Di sini ya kadang-kadang ada kelompok tani ngumpul di balai desa, ada perkumpulan 1 bulan sekali. 1 bulan sekali gitu nih Pak. Di sini tuh kayak ada perkumpulan atau komunitas khusus gitu nggak Pak buat para petaninya Pak? Mungkin nggak ada. Nggak ada.
semuanya saling membantu gitu Pak ya? Iya. Saya mau tanya juga Pak, kan dalam penanaman kan juga pasti ada butuhnya pupuk dan lain sebagainya kan Pak. Kira-kira gimana sih informasi yang Bapak dapat terkait pupuk itu dari sama petani? Ya pertama pupuk kandang. Oh okay. Kambing okay. Bisa, sapi bisa, terus ayam potong bisa. Ini kira-kira, oh ini yang potong Pak. Kira-kira pernah pakai pupuk selain dari pupuk mungkin dari pupuk kandang, mungkin pernah pakai pupuk dari pabrik-pabrik gitu, pernah nggak Pak? Kimia itu. Iya kimia gitu. Iya ZA. Oh iya. Terus NPK, Pak Tani. Itu kalau boleh tahu untuk penggunaannya gimana Pak? Setengah-setengah atau diselang-seling atau gimana? Ya setiap sebenarnya itu ya 3 bulan sekali atau sebulan sekali lebih bagus. Oh gitu. Sebulan sekali, kalau pohonnya sudah besar ini 1 kilo. Kalau gini ini ya 1 on apa. Kalau baru tanam. Kalau misal buat kegiatan menanam sehari-hari kan di sini jeruk Pak ya. Itu saling membantu atau mungkin ada pembagian tugasnya masing-masing? Ya milik perorangan ya. Milik perorangan. Iya ya. Butuh karyawan gitu. Oh, gitu. Berarti semuanya ikut terlibat di sini Pak ya, terkait dari awal penanaman sampai panen Pak. Tadi kan sempat disinggung kalau misal sering ada perkumpulan 1 bulan sekali di balai desa gitu Pak. Terus saya mau tanya, misal pernah ada kegiatan bareng nggak Pak antar petani, mungkin panen bareng? Oh nggak ada, sama-sama perorangan gitu ya? Perorangan. Untuk cara bertaninya di sini itu udah ada alat terbarukannya atau masih lama, masih lama, manual aja ya. Oh, gitu. Berarti belum ada inovasi ataupun seperti di luar itu. Belum Pak nggih. Iya. Kira-kira penyebabnya kenapa Pak? Kok masih pakai cara yang lama? Di desanya enggak ada yang ngurusin, ya setiap petani yang ngurusin sendiri itu. Berarti enggak ada antar desa pegawai desa itu enggak ada yang ngurusin. Oh, dari pegawai desa sendiri enggak ada yang ngurusin Pak? Enggak ada yang ngurusin sendiri-sendiri. Menurut Bapak gimana tanggapan Bapak terkait kok sampai sekarang kan sudah mulai zamannya modern sedangkan masih pakai cara yang lama, itu kira-kira salahnya di mananya gitu Pak, menurut Bapak gimana? Mana ya? Apa antara petani sama desa itu kayak komunikasinya kurang gitu. Oh, oke. Itu ya siapa adanya aja. Berarti bisa dibilang di sini penyebabnya komunikasinya yang kurang ya Pak ya, iya. petani ya? Iya. Perkumpulannya jarang-jarang. Oh, sekarang jarang-jarang. malah sudah ada, katakan tidak ada. Terakhir perkumpulan kalau boleh tahu kapan Pak itu Pak? Di bulan apa mungkin? Aduh, sudah lama Sudah saya lupa. Ya. Kalau misal komunikasinya kurang gitu, pernah ada konflik nggak Pak di sini Pak? Ada masalah atau apa gitu? Oh, tapi aman ya? Iya, ya seperti sendiri. Oke. Seadanya gitu. Di sini tuh ada nggak sih Pak terkait, kan ini masih pakai penanaman cara yang lama kan? Ada nggak tradisi yang dijaga di sini mungkin Pak? Ya apa ya tradisinya ya apa adanya. Apa adanya nggak ada yang khusus Pak nggih? Nggak ada. Nggak ada. Pokoknya nanam, dirawat, panen gitu Pak ya. Somewhere in the crowd there. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 kelas J akan melaksanakan wawancara dengan petani kebun jeruk di Desa Selorejo. Untuk selanjutnya, saksikan video ini. Berikut. Sebelumnya, apakah diperkenalkan?
SMA. SMA. Petani. Sudah lama. Kita 4 tahun. Sudah lamanya itu maksudnya dalam arti sudah apa namanya sudah mengelola mulai gitu. tanam. Oh ya. Sudah 24 tahun aja. Kelompok tani. Namanya apa ya? Subur Makmur. Mak jeruk dong. Untuk semua. Jadi siapapun bisa daftar. Ya. Setiap tanggal 1 terus tanggal 16 setiap hari apa? Setiap tanggal 1 sama 16 kumpul di Balai Desa. Oh, itu kegiatannya. Ya, sama bertemu arisan gitu loh. Oh, itu per bulan berarti ya, 1 sama 16. Ya. Ya, ada ketua, wakil, bendahara, sekretarisnya. Bapak Siswanto. Bapak Siswanto. Dengan sekretarisnya mungkin tahu. Pak Pitono nih. Pitono. Biasanya ada latihannya gitu ya Pak. Kalau pemasarannya sendiri biasanya gimana Pak? Ya masing-masing kelompok sendiri. Ada tapi bukan bisa di sini lah banyak yang beli itu loh, banyak pembelinya. Lebih enak lah, terus hubungan itu bisa lebih luas ya, lebih luas. Konflik-konflik itu biasanya yang terjadi. Masalah buah itu kadang terkena hama itu loh, malah buah yang sering sama jamur gitu. Kalau terkait konflik di anggotanya gitu ada nggak Pak? Kayak persaingan harga atau nggak pernah. Aman jadi. Selalu kompak kan Mas. Ya ada, jarang tapi ya. Enggak. Berarti memang semuanya kayak dari jual sampai tanam itu sendiri. Iya. Ada yang pengumpulnya. Banyak pengumpulnya gitu Mas. Iya, kelola. Sudah. Banyak yang berhasil lah gitu. Ya, banyak yang berhasil. Banyak ya, terus ikat gitu Mas. Mungkin itu saja Pak Wan. She shot me, bang bang. She shot me, she shot me, she shot me, bang bang. She shot me, she shot me, she shot me, bang bang. She shot me, she shot me, she shot me, bang bang. There she goes again, the dope is Ethiopian. In other words, she came through exploding in the podium, dynamite, Napoleon, like sodium mixed with petroleum. Slowly but surely, she was walking toward me. Cut the convo short, cause she had to wake up early. But continuing the story, don't worry, she gave me digits for her BlackBerry. A very handsome is what she said, and the way she looked in my eyes said, put me to bed. Oh my, I should've known what she said to me on the phone. You do not know me very well, but I would never hurt a fly. Then she aimed for my chest with love in her eye. Then she aimed for my chest with love in her eye. She was walking around with a loaded shotgun, ready to fire me up hot. Bang, 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 straight to my heart. I couldn't walk away, stood my ground and let her stay. She shot me, bang, bang. She shot me, she shot me, she shot me, bang, bang. She shot me, she shot me, she shot me, bang, bang. She shot me, she shot me, she shot me, bang, bang. Scorpion, she's so hot, she's a scorpion, killing me softly, Lauren or Kevorkian. Couldn't tell if she's cuckoo or corky when asked her name and she said, call me 10.